Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita doakan semoga kalian semakin menjadi anak yang solih dan soleha, serta semakin hebat dan pintar. Pada pertemuan video kali ini, Ustadz akan melanjutkan untuk materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas 5 SD Al Uswah dengan tema dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Ini terdapat pada buku kalian di buku paket halaman 86 sampai 89. Baik teman-teman semua, perkembangan teknologi berkembang dengan begitu sangat pesatnya. Bahkan di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana komputer itu berkembang dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima yang kita nikmati saat ini. Demikian juga kita sudah belajar tentang bahasa komputer, lebih tepatnya tentang bahasa atau bilangan biner, dan juga bahasa pemrograman yang memungkinkan bagi para programmer untuk membuat aplikasi-aplikasi atau program yang bisa sangat bermanfaat bagi kebanyakan orang atau manusia. Nah, contoh perkembangan teknologi itu sebenarnya sangat banyak sekali ya, dari berbagai sektor, baik itu sektor atau bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Nah, akan tetapi di pembahasan kita kali ini kita akan belajar beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah contoh perkembangan teknologi komputer, yaitu munculnya apa yang disebut dengan belanja daring atau online shopping. Kemudian ada juga buku elektronik atau e-book, kemudian ada robot, ya teknologi robotik, ada juga pembelajaran elektronik atau e-learning, kemudian ada komputasi awan atau penyimpanan di awan ya, atau penyimpanan online, kemudian ada GPS, kemudian ada juga konsol permainan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah terkait dengan belanja daring atau online shopping. Belanja daring dalam jaringan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja dari mana saja tanpa harus ke supermarket atau toko. Pembeli juga dapat membandingkan harga barang sehingga dapat memilih harga yang paling murah. Nah, belanja daring ini dapat dilakukan dari berbagai situs, ya, baik itu yang dari produksi dari dalam negeri Indonesia sendiri ataupun dari luar negeri. Nah, contoh situs perdagangan elektronik yang dihasilkan oleh anak bangsa Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli, dan yang lainnya juga ada. Nah, teman-teman, terkait dengan online shopping atau belanja daring ini, itu mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif ya teman-teman ya. Dampak positifnya diantaranya tadi adalah mempermudah orang menjual atau membeli barang. Ya, karena orang tidak perlu lagi, bagi para penjual, mereka tidak perlu lagi untuk menyewa atau membuat toko offline atau toko yang berbentuk fisik yang pastinya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian bagi pembeli juga sangat memudahkan ya karena mereka tidak harus pergi langsung ke tokonya untuk memberi barang yang diinginkan. Cukup hanya dengan menggunakan gadget atau smartphone-nya atau dengan menggunakan laptopnya, dia dapat berbelanja dari rumahnya masing-masing. Kemudian dampak positif lainnya adalah online shopping ini mampu meningkatkan kegiatan perekonomian karena semakin banyak orang yang mampu atau bisa untuk membuat tokonya secara online. Nah, di samping dampak positif tadi ternyata juga ada dampak negatif. Apa saja? Yaitu yang pertama ada kemungkinan terjadi penipuan ya karena kita tidak tahu penjual yang memasarkan barang dagangannya melalui online itu adalah orang yang aman atau tidak atau hanya sekedar sebagai modus untuk mereka melakukan penipuan setelah transfer barang ternyata barangnya yang dikirim adalah barang kualitas buruk atau mungkin barangnya tidak dikirim sama sekali. Nah, kemudian dampak negatif yang berikutnya adalah berkurangnya kebutuhan karyawan ya di toko fisik sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena memang e, melakukan transaksi di online shopping ini tidak terlalu butuh banyak karyawan ya.
Berbeda halnya dengan ketika seorang penjual menjual atau membuka toko offline, maka atau toko fisiknya, maka pasti akan membutuhkan banyak orang. Nah, ini sehingga semakin berkurangnya kebutuhan karyawan di toko lewat online shopping ini, maka akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Itu yang pertama ya teman-teman ya, dampak yang bisa kita lakukan, kita rasakan. Kemudian selanjutnya adalah buku elektronik atau electronic book atau yang biasa disebut dengan e-book ya. Nah, buku elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-book merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Buku elektronik dapat berisi tulisan dan gambar. Buku elektronik dapat dibaca menggunakan peralatan elektronik seperti komputer meja atau desktop, laptop, telepon pintar, dan alat pembaca khusus yang disebut e-book atau reader atau e-book reader atau e-reader. Nah, salah satu manfaat buku elektronik adalah berkurangnya penebangan pohon. Karena apa? Karena tidak menggunakan kertas ya. Data filenya berbentuk digital sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui gadget mereka masing-masing tanpa harus menggunakan media kertas sebagai bahan atau media percetakannya. Nah, ini juga dapat dibaca di mana saja ya karena mudah dibawa. Nah, sisi negatifnya adalah apa teman-teman? Nah, kalau buku elektronik ini karena dia harus hanya bisa dibaca dengan menggunakan gadget atau media seperti laptop, smartphone, dan lain-lainnya, maka memiliki dampak negatif yaitu terlalu banyak menatap layar dapat mengganggu kesehatan mata. Ya. Kemudian memerlukan gadget atau gawai untuk membaca sehingga menambah pengeluaran. Nah, jika seseorang tidak memiliki gawai, maka ya dia tidak bisa menikmati manfaat dari buku elektronik tersebut. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ada juga yaitu komputasi awan ya. Komputasi awan ini membantu menghemat penyimpanan data pada perangkat. Kemudian mempermudah pekerjaan karena data dapat diakses dari mana saja. Ya, komputasi awan ini apa sih teman-teman? Komputasi awan adalah layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Data berukuran besar tersebut disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan bukan di komputer pengguna. Data yang disimpan tersebut dapat diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet. Ya, contoh layanan komputasi awan adalah Google Drive. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Komputasi awan ini adalah penyimpanan online ya, penyimpanan online. Jadi file-file kita tidaklah hanya disimpan di dalam komputer, akan tetapi bisa juga kita simpan secara online. Sehingga ketika kita membutuhkan file-file tersebut, kita bisa mengaksesnya kapan saja selama ada jaringan internet dan ada gawainya atau gadgetnya atau alat seperti smartphone atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Dan ini kalau misalkan sangat bermanfaat jika seandainya laptop kita atau komputer kita atau HP kita tiba-tiba rusak ya, sehingga file-filenya mungkin hilang, harus diinstal ulang dan lain-lainnya. Nah, itu kan sangat riskan sekali ya data-data kita yang tersimpan di gawai kita. Nah, sedangkan kalau mempunyai penyimpanan di komputasi awan, itu ketika HP kita atau laptop kita rusak, data-datanya hilang, maka ketika HP atau laptop kita sudah diperbaiki lagi dan kita ingin mencari data-data tersebut, kita tinggal masuk ke akun komputasi awan tersebut seperti Google Drive dan lain-lain dan mengunduh kembali file-file yang ada di sana yang sudah kita simpan. Nah, ini ya dampak positifnya dan lain membantu menghemat penyimpanan data pada perangkat, mempermudah pekerjaan karena data dapat diakses dari mana saja, kemudian meningkatkan terjadinya penyalahgunaan. Nah, ini untuk dampak negatifnya adalah sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data jika awan atau penyimpanan online ini diretas atau dibajak atau dihack oleh orang lain. Ya, karena file-file kita ada di sana. Nah, jika ada akun kita dihack oleh orang lain, maka bisa jadi data-data kita bisa diretas atau dibajak. Kemudian, karena pekerjaan ini atau penyimpanan ini harus menggunakan media online, nah jika internetnya tidak bagus jaringannya,
maka ini akan cukup menghambat pekerjaan-pekerjaan dari file-file yang kita simpan di komputasi awan atau cloud computing. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi tentang sistem pemosisi global. Sistem pemosisi global atau GPS ya, kalau dalam bahasanya Global Positioning System. Apa itu GPS? GPS, sistem pemosisi global yang lebih sering disebut GPS, adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. Nah, GPS dapat membantu pengguna mencari jalan pintas ke lokasi suatu tempat dengan cepat. GPS dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti telepon pintar, tablet, atau komputer atau meja. Nah, ini ya beberapa dampak atau sisi positifnya, membantu menemukan posisi suatu lokasi dengan cepat, memudahkan mencari jalan menuju ke tempat tertentu. Nah, tapi ada juga beberapa dampak negatifnya. Yaitu satu, memungkinkan orang lain mengetahui lokasi kita. Ya. Jika lokasi GPS kita atau koordinat GPS kita sudah disimpan oleh orang lain, nah, itu orang lain dapat mengetahui lokasi kita real time ya. Kan biasa kita ada yang biasa kita gunakan ada Sherlock. Nah, Sherlock kan ada juga berbagi lokasi terkini atau real time-nya. Nah, itu dapat digunakan oleh orang untuk mengetahui lokasi kita. Banyak juga ya. Dan di sisi lain juga sebenarnya bisa jadi manfaat positif ya. Jadi misalkan ada orang tua yang punya anak, nah khawatir anaknya hilang, dia diberi smartwatch. Smartwatch-nya itu mempunyai GPS. Nah, itu bisa kalau anak-anak tersebut seandainya hilang ya atau pergi entah kemana tanpa sepengetahuan orang tuanya, maka orang tuanya dapat mencari anak tersebut ya. Nah, penggunaan GPS yang ceroboh dapat menyebabkan kecelakaan ya. Jadi ketika menyetir juga kalian mengendarai kendaraan bermotor ataupun mobil itu juga ketika menggunakan GPS harus berhati-hati ya teman-teman ya, karena banyak kasus akibat terlalu fokus menggunakan GPS sehingga kurang memperhatikan jalan sehingga terjadi beberapa kecelakaan. Nah, selanjutnya ini ada robot ya. Mohon maaf ini urutannya sedikit kurang tepat ya dengan yang di buku, tapi nggak apa-apa, insya Allah materinya sama kurang lebih. Nah, terkait dengan robot, apa itu robot? Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, robot biasanya diprogram dengan komputer ya oleh para programmer. Robot dibuat untuk membantu tugas dan mempermudah kehidupan manusia. Hal itu karena robot dapat melakukan tugas dengan cepat dan tepat tanpa merasa lelah dan bosan seperti manusia. Nah, robot ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah robot dalam bidang industri, kemudian robot penjelajah planet, dan juga robot medis. Sebenarnya di luar tiga bidang ini juga masih banyak ya penggunaan untuk penggunaan robot itu sendiri. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, kemudian dapat bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi manusia yang mungkin tidak dapat dijangkau manusia. Nah, ini bisa dijangkau oleh robot. Nah, apa dampak negatifnya? Karena robot ini hampir bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, maka menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan karena manusia dapat digantikan oleh robot. Kemudian selanjutnya, robot ini karena dikendalikan dengan program komputer, maka ada kemungkinan dapat diretas atau dihack karena menggunakan kendali dari komputer, sehingga dari kinerja robot tersebut dapat dari yang mungkin fungsinya menjadi baik menjadi tidak baik karena diretas atau dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pembelajaran elektronik ya teman-teman ya. Nah, pembelajaran elektronik ini juga dapat kita rasakan manfaatnya di masa-masa pandemi seperti ini ya, di mana pembelajaran elektronik ini merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara online dengan bantuan multimedia seperti video, audio, dan kamera web. Nah, ini dapat membantu peserta didik yang ingin belajar tetapi memiliki kendala waktu dan tempat. Nah, ini sisi positifnya ya. Yang memiliki kendala waktu dan tempat itu tetap bisa belajar dengan menggunakan e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Kemudian biaya yang diperlukan lebih murah ya karena dapat diakses hanya menggunakan koneksi internet dan gadget atau gawai yang dimiliki. Nah, tapi dampak negatifnya apa? Yaitu kurangnya sosialisasi antar sesama peserta didik.
Kemudian selanjutnya penggunaan dengan akses internet lambat kurang dapat mengikuti pembelajaran. Nah, ini juga kita rasakan ya ketika misalkan kita sedang Zoom meeting atau Google Meet, jika koneksinya kurang baik, maka cukup mengganggu materi pembelajaran elektronik yang sedang kita rasakan bersama-sama. Itu ya teman-teman terkait dengan dampak teknologi terhadap masyarakat. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ada juga terkait dengan konsol permainan atau video game konsol. Nah, ini merupakan sarana hiburan bagi pengguna, kemudian dapat melatih berbagai kemampuan dan kecerdasan melalui permainan. Nah, kalian juga pasti sudah merasakan ya bagaimana asyiknya menggunakan game-game atau permainan-permainan yang dapat kita akses dari komputer, baik itu dari laptop atau gadget kita. Kemudian tapi ada dampak negatifnya juga ya teman-teman ya. Di antara dampak positifnya yang tadi merupakan sarana hiburan ya. Ketika kita mungkin merasa jenuh, capek, lelah, belajar dan lain-lain, mungkin salah satu sarana refreshing kita adalah bermain game atau permainan. Dan ini juga dapat melatih berbagai kemampuan dan kecerdasan melalui permainan ya. Karena ada beberapa juga game-game yang mempunyai nilai edukasi ya teman-teman ya. Tapi harus hati-hati juga, kalian harus bisa membedakan mana permainan-permainan yang cocok dimanfaatkan untuk anak-anak seusia kalian dan juga mana yang tidak. Kalau game-games yang mempunyai konten kekerasan ya seperti pembunuhan, perampokan dan lain-lain, ya usahakan tidak kalian mainkan. Nah, kemudian dampak negatifnya apa teman-teman? Membuat pengguna lupa waktu jika tidak disiplin, apalagi kalau sampai ketagihan permainan game-game online. Nah, itu harus waspada. Kemudian selanjutnya juga dampak negatifnya adalah menghabiskan biaya untuk bermain jika pengguna tidak dapat memanfaatkan waktu atau uangnya dengan baik sehingga menjadi pemborosan uang. Yaitu ya teman-teman yang dapat Ustadz sampaikan. Terakhir adalah pesan Ustadz, teknologi komputer akan terus berkembang ya. Beberapa tahun yang akan datang ya, di masa kalian nanti sudah beranjak remaja atau dewasa, itu teknologi akan jauh-jauh semakin berkembang. Yuk, kita manfaatkan teknologi di sekitar kita dengan baik. Kita perlu memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Gunakan teknologi untuk kepentingan yang baik dan berguna. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.